Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Politeknik Negeri Lampung mempersembahkan karya inovasi berjudul Sistem Pemantauan Kualitas Air dan Lingkungan Tambak Udang berbasis IoT menggunakan ESP32 dan Telegram Bot. Karya ini dikembangkan oleh saya salah satunya, yaitu Rizky Bintang Fadila. Dan saya Laika Apriyadi. Dan saya Satria Divo Praditya. Inovasi ini kami hadirkan untuk mendukung komoditas unggulan Kabupaten Lampung Selatan, yaitu budidaya udang Faname, melalui penerapan teknologi digital yang sederhana, murah, dan bermanfaat bagi petambak. Masuk yang selanjutnya, jadi ada latar belakang dan permasalahan. Di sini alasan kami memilih proyek ini karena di sektor aquaculture, khususnya tambak udang, itu merupakan salah satu penopang ekonomi pesisir Lampung Selatan ya. Namun, masalah utama yang sering dihadapi petambak adalah penurunan kualitas air, seperti perubahan pH dan suhu yang mendadak yang menyebabkan stres hingga kematian pada udang. Jadi, sebagian petambak udang tuh masih melakukan pengukuran pH dan suhu secara manual yang dinilai kurang efisien dan belum real time ya. Kondisi ini membuat sebagian petambak terlambat untuk mengetahui kualitas perubahan airnya, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada hasil panen. Melihat permasalahan tersebut, kami mengembangkan sistem pemantauan otomatis berbasis IoT yang dapat membantu memantau kualitas air secara real time, serta memberikan notifikasi langsung melalui Telegram Bot. Dan selanjutnya masuk ke proses pembuatan atau metodologi. Proses pembuatan sistem ini melalui beberapa tahapan utama. Jadi yang pertama itu ada kami merancang arsitektur sistem IoT yang terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama ada akuisisi data dari sensor. Yang kedua ada pemrosesan dengan microcontroller ESP32. Selanjutnya ada komunitas data melalui jaringan Wi-Fi. Dan yang terakhir penyajian data melalui Telegram Bot. Selanjutnya yang kedua, ya, kami ini merakit perangkat keras menggunakan komponen utama. Komponen-komponennya adalah sensor pH E4 4502C untuk mendeteksi tingkat keasaman air. Selanjutnya ada sensor DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan lingkungan. Yang ketiga ada microcontroller ESP32 sebagai pusat kendali sistem. Dan yang terakhir ada modul power supply SV sebagai sumber daya utama. Dan yang ketiga, kami mengembangkan perangkat lunak menggunakan Arduino IDE. Kode program mengatur pembacaan sensor, kalibrasi pH menggunakan 3 titik pH 4.7 dan 10, serta pengiriman data secara otomatis ke Telegram Bot menggunakan API resmi Telegram. Dan yang terakhir, yang keempat, kami melakukan pengujian dan kalibrasi sensor untuk memastikan hasil pengukuran akurat dan stabil. Hasilnya menunjukkan deviasi hanya 10-15 pH dan 10 derajat Celcius dengan waktu respon pengiriman data ke Telegram sekitar 1 detik 1-2 detik. Oke, selanjutnya adalah kita mendemokan alat ataupun device sudah kita buat. Bisa dilihat di sini kami menggunakan 2 sensor ya. Yang pertama ada DHT22. Ini adalah sensor untuk membaca suhu dan kelembapan. Lalu ada sensor yang membaca pH ya. Ini adalah sensornya, dan juga satu otak ataupun microcontroller. Nah, di sini kami menggunakan ESP32. Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini kami menggunakan Arduino IDE ya untuk mengcompile kode yang kami buat ataupun kode program yang kami buat ke dalam ESP32. Nah, ini adalah contoh code-nya. Nah, lalu di sini sudah terintegrasi dengan Telegram. Ya, bisa dilihat Telegramnya di sini. Jadi ketika dia terhubung maka akan muncul seperti ini ya. Menu untuk melihat apa saja fitur yang ada dalam aplikasi ini. Nah, jika kita klik slash menu ataupun teman-teman ketik secara manual, maka dia akan muncul hal yang sama ya. Nah, lalu jika teman-teman ingin mengecek pH, teman-teman bisa klik ataupun ketik slash pH, maka nanti akan muncul. Di sini agak lama mungkin karena jaringannya ya. Ini kita tunggu saja. Nah,
dia akan muncul. Jadi pH air sekarang itu adalah 7,52. Nah, range idealnya adalah 6,5 sampai dengan 9. Kalau ingin ngecek suhu, lakukan hal yang sama. Kita klik /suhu ataupun diketik secara manual /suhu. Nah, maka akan muncul. Jadi suhu sekarang di ruangan ini adalah 2,24,9 derajat Celcius dengan kelembapan 69,6%. Nah, di sini ada peringatan suhunya abnormal, terlalu dingin ya. Karena di sini kami menggunakan ruangan ber-AC ya. Jadi dia suhunya membaca yang dingin seperti itu. Oke, selanjutnya adalah penjelasan manfaat dan Nah, oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke manfaat dan potensi. Nah, manfaatnya ini karya ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir Lampung Selatan, terutama bagi petambak udang. Di antara lain, yang pertama meningkatkan efisiensi kerja petambak. Dan yang kedua mengurangi resiko gagal panen akibat perubahan kualitas air. Dan yang terakhir mendukung transformasi digital di sektor aquaculture. Potensi pengembangannya pun besar. Sistem ini dapat dihilirisasi menjadi produk komersial berbiaya terjangkau serta mendukung program unggulan daerah Kabupaten Lampung Selatan di bidang perikanan. Dengan desain terbuka, alat ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem smart monitoring dengan fitur tambahan seperti penyimpanan data di iCloud dan analisis prediktif. Kami berharap inovasi ini dapat menjadi langkah awal menuju tambak cerdas berbasis teknologi di Lampung Selatan. Tak rasa kita sudah sampai di penutup pada video kali ini. Dengan monitoring yang real time, petambak dapat menjaga kualitas air, meningkatkan produktivitas, dan mendukung keberlanjutan ekosistem tambak udang. Terima kasih kepada Panitia Penyelenggara Kreanova 2025 Kabupaten Lampung Selatan atas kesempatannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.